Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya menjelang siang, sobat saya semuanya. Kembali kita ketemu lagi di acara live streaming atau live di Instagram kita di acara edukasi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, sobat saya semuanya, kita di tanggal 25 Januari 2024 ini bertepatan sekali dengan Hari Gizi Nasional. Jadi sobat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang Hari Gizi gitu ya. Nah, bersama kami, sebelumnya perkenalkan, saya Hesti, saya merupakan penyuluh kesehatan masyarakat di sini sebagai host dalam acara live Instagram di Puskesmas Panaguan. Baik sobat sehat, kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman atau sobat sehat yang sudah bergabung di live Instagram kita. Selamat pagi menjelang siang, semoga selalu semangat ya sobat sehat. Baik sobat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu. Ini pada episode yang kedua ya sobat sehat. Bintang tamu kita adalah ahli gizi atau nutrisionis di UPT Puskesmas Panaguan, Mas Muhammad Rizky Ganjar Nugraha, Sarjana Gizi ya? Sarjana Gizi. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya Mas. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Hesti. Apa kita manggilnya ini? Kita manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak Hesti aja, biar lebih akrab. Saya manggilnya Bapak Rizky atau Mas nih? Karena saya masih umur 23 tahun. Jadi 23 ya? Ya, 23 tapi dibalik. Dibalik ya? Iya. Jadi cukup dipanggil Mas saja ya? Mas ya, oke. Mas Rizky, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu bugar. Ya. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-64. 64 tahun ya Mas ya? Ya, sudah 64 tahun. Jadi sudah tua, tetapi jiwanya masih muda. Sobat saya semuanya, perlu diketahui kalau Mas Rizky ini merupakan nutrisionis ya Mas ya, di UPT Puskesmas Panaguan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di sini? Pertama kali masuk ke Puskesmas Panaguan, awal mulanya itu pada tahun 2016 bulan Februari. 2016 bulan Februari. Sampai dengan saat ini tahun 2024, jadi hampir kurang lebih ya sekitar 7 tahunan sudah ada di Puskesmas. Sudah 7 tahun, sudah lama sekali ya Mas Rizky ya. Oke. Nah sobat sehat, hari ini kita akan membahas tentang gizi dengan tema MPASI kayak protein hewani untuk cegah stunting. Begitu ya Mas Rizky ya. Jadi ini merupakan tema Hari Gizi Nasional tahun 2024. Begitu ya. Oke, kita mulai aja nih Mas Rizky. Mungkin kalau stunting sobat sehat semuanya sudah banyak yang tahu ya stunting. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu tentang stunting. Sebenarnya stunting itu apa ya Mas Rizky? Jadi kita bisa mulai ya langsung Mbak Esti ya. Pertama-tama stunting ini sudah cukup populer di masyarakat Mbak Esti. Jadi masyarakat sudah banyak mengenal tentang stunting itu apa. Tetapi masih ada sebagian masyarakat lain di luar sana itu masih belum mengerti tentang definisi stunting itu apa. Terus apa sih stunting? Kan istilah stunting itu kan aslinya dari bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Inggris. Karena lapisan masyarakat itu masih tergolong awam ya. Jadi untuk istilah-istilah asing itu masih kurang mengerti. Nah, untuk Oke, ada gangguan sedikit ya teman sobat sehat ya. Mungkin ditahan dulu Mas Rizky. Oke, dilanjut boleh? Boleh. Nah, mungkin karena ada. Oke, teman-teman mungkin bisa dikondisikan dulu yang di belakang ya. Kita lagi live. Oke. Bisa dilanjut lagi ya Mas ya, sudah dikondisikan. Lanjut ya tentang apa itu sih stunting. Jadi bahasa sederhananya stunting itu adalah merupakan suatu gangguan pertumbuhan, perkembangan yang diakibatkan oleh kurangnya pemenuhan asupan nutrisi atau asupan makanan yang tidak adekuat. Oke, adekuat itu apa Mas Rizky? Adekuat itu maksudnya
yang biasanya kebutuhannya itu harusnya dicapai, ternyata kebutuhan nutrisinya itu tidak tercapai. Nah, mohon maaf ini ada gangguan sedikit ya gangguannya. sobat sehat. Teman-teman bisa kembali dikondisikan di belakang ya. Oke. Oke, Sudah lanjut ya. sepertinya ya. Oke, maksudnya adekuat di sini kebutuhan asupan makanannya yang biasanya dia full harusnya kalorinya harusnya penuh 100%, kebutuhannya hanya tercukupi hanya sekitar 50%. Oke. Jadi tidak pas sampai dengan 100%. Akhirnya ketika sudah kebutuhannya makanan yang tidak adekuat, akibatnya nanti bisa mengalami perlambatan perkembangan pertumbuhan, terutama di berat badan sama tinggi badan atau panjang badannya bayi itu. Oh, berarti stunting ini ya karena kebutuhan gizi yang tidak mencukupi begitu ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Jadi ditambahin lagi Mbak Esti ya, selain kebutuhan nutrisinya yang tidak adekuat, karena terganggunya penyakit penyerta pada anak itu yang sudah menahun atau bisa disebut dengan kronis. Oke. Jadi proses stunting sebenarnya itu dimulai dari jauh-jauh hari sudah. Dari jauh hari ya. Ya, betul. Dari kapan Mas? Dari mulai di kandungan atau bagaimana? Oke, kejadian stunting itu bermula ketika bayi itu berada di dalam kandungan. Jadi pada saat bayi berada di dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. 2 tahun, Ya. oke. Ya, berarti itu penyebabnya itu bukan cuma pas waktu dia sudah lahir gitu ya Mas ya, Ya. tapi memang sudah dari di kandungan begitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya gejalanya Mas, kalau anak dikatakan stunting itu gejalanya seperti apa Mas Rizky? Oke, kalau stunting sendiri itu bisa ditandain atau gejala umum yang terjadi. Yang pertama kan tinggi badan terhadap umur bayi atau balita tersebut itu tidak sesuai dengan usianya. Terus apa ciri-ciri yang lain? Stunting itu kan definisinya kan pendek ya. Jadi pendek belum tentu dikatakan stunting. Jadi misalkan contoh ya, anak berusia 2 tahun, tinggi badannya harusnya sekitar 120. Tetapi anak tersebut itu masih tinggi badannya masih di bawah 120. Nah, tinggi badan usia 2 tahun tersebut tidak mampu dicapai oleh anak tersebut pada saat usianya. Jadi tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Harusnya 120. Nah, ini di bawah 120. Jadi tergolong masih dikatakan tidak normal. Berarti ini ya, salah satu cirinya adalah tinggi badannya tidak sama dengan anak-anak seusianya gitu ya, dengan usianya. Oke, kemudian kalau misalnya cara mencegahnya Mas, supaya kita tidak terjadi stunting gitu. Oke, sebelum masuk ke cara mencegahnya, ada salah satu tanda anak itu bisa dikatakan stunting. Ya, stunting itu kan suatu proses. Ya, proses yang menahun. Jadi jangka waktunya lama. Pertama, anak itu gampang terkena penyakit. Jadi penyakitnya bermacam-macam. Ada yang penyakit karena gangguan pencernaan, karena diare. Nah, kalau sudah anak gampang sakit-sakitan, kemudian tidak disembuhkan, jadi sebagai orang tua kurang peduli terhadap kesehatan anak yang sering sakit-sakitan tadi dibawa ketika anak sampai lulus 2 tahun nih, nanti proses itu yang akan menghambat pertumbuhan berat badannya. Anak sakit-sakitan, terus perkembangan anaknya tidak bagus, ya.
acuh ya, apatis itu salah satu tanda ciri atau gejala Dari stunting. stunting. Oke. Kemudian Mas, tadi kan saya tanya Ya. cara mencegahnya gitu Ya. ya. Sebelum kita ke cara mencegahnya, apa sih yang stunting ini akibatnya nanti ke anaknya itu apa gitu? Kalau anaknya kena stunting itu apa akibatnya gitu? Stunting itu bisa dicegah ya melalui yang namanya 1000 hari pertama kehidupan atau biasa yang disingkat 1000 HPK. Mungkin teman-teman sobat sehat sudah banyak Ya. banyak nih istilah 1000 HPK, 1000 HPK. Tetapi masih aja di bagian lapisan masyarakat itu kurang. Apa sih 1000 HPK 1000 itu? HPK. Ya, jadi masa 1000 hari pertama kehidupan itu masa di mana perkembangan otak, perkembangan pertumbuhan anak itu terjadi pada masa 1000 HPK. Masa 1000 HPK itu ketika berada di pertama kehamilan 0 sampai 9 bulan, kemudian sampai anak itu berusia dengan 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini yang disebut dengan istilahnya golden period. Golden period. Masa emasnya anak terletak pada saat masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sekitar 80% pertumbuhan otak anak, perkembangan tulangnya ya. Jadi terjadi pada saat 80% di masa 1000 hari pertama kehidupan itu. Berarti memang benar-benar harus diberikan nutrisi yang paling baik. Betul. Begitu ya. Jadi benar-benar para ibunda atau ayah di rumah itu harus memperhatikan ketika hamil ya, ketika anak itu sampai dengan 2 tahun itu harus benar-benar diperhatikan bagaimana kecukupan nutrisinya pada saat hamil 0 sampai 9 bulan. Tercukupnya vitamin, terutama tablet tambah darah pada ibu hamil ya. Terus pas hamil juga harus memperhatikan nutrisinya dalam kalau sekarang itu biasa yang disebut dengan isi piringku. Isi piringku. Jadi kalau dulu kita mengenalnya tentang 4 sehat 5 sempurna, sempurna ya. ya. 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu kita ubah nih. Jadi harus menggunakan metode isi piringku. Jadi ketika hamil itu harus melihat di dalam satu piring yang kita makan apakah sudah sesuai apa belum, sudah memenuhi atau belum gitu ya, atau belum. Kadang ini hal sepele sebenarnya Mbak Esti ya. Jadi banyak terjadi di masyarakat khususnya di wilayah puskesmas ketika ibu hamil dia enteng gitu. Jadi dia tidak mengerti saya cuma hamil, nggak pengaruh dengan anaknya. Nah itu salah satu persepsi yang menurut saya kurang tepat. Jadi meskipun ibu hamil itu harus kecukupan nutrisinya yang menggunakan metode isi piringku ya, itu harus benar-benar ada di dalam satu piring yang ibu makan. Mulai dari karbohidrat harus tercukupin, sepertiga